Halo guys, balik lagi ke channel saya. Kali ini kita akan memulai petualangan kita di negara bagian Perak. Dimulai dengan eksplorasi kita di kota Ipoh ini. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu kedai kopi yang sangat terkenal di sini, yang menyajikan kopi khas Ipoh guys, yaitu Ipoh White Coffee guys, kopi putih Ipoh. Kita akan mencoba kopi putihnya Ipoh. Katanya ini yang salah satu yang originalnya sejak tahun 50-an guys. Dan kita juga akan makan beberapa makanan khasnya Ipoh. Let's go guys. Rame guys, harus antri. Kedai kopi kayak gitu harus antri. Akhirnya ada tempat duduk juga guys. Rame banget. DM 给我一颗好了，然后给我那个旁边的那个什么开了会啊。加糖，放在那边好了。Oke, sudah kita pesen guys. Kita pesen banyak. Jadi ini kedai kopi ini udah ada sejak tahun 50-an guys. Katanya ini merupakan salah satu pionir peracik kopi putihnya Ipoh ini guys, yang khas ini. Ya, jadi kita ada pesen Ipoh White Coffee yang dingin dengan yang panas. Lalu kita ada pesen toastnya yang khas ini. Lalu ada ini bihun dan mie udang, prawn mie ya, prawn mie. Ada pesen timsumnya guys. Ya, berbagai jenis timsum, siomay dan lain sebagainya, dan juga ada kue tiaw dan juga egg tart. Oh, yang ngomong-ngomong di sini nggak halal ya makanannya ini ya, khas Chinese soalnya. Oke, kita coba kopinya dulu guys. Wah, jadi ya kayak gitu manis. Nah, kenapa kopinya itu ada warna putihnya? Karena biji kopinya itu mereka masak dengan margarin guys, campur dengan margarin, makanya putih. Nah, enak sih yang dingin. Ya, kita makan dulu, makan guys. Udang, jadi ini kayak mie bihun udang lah, mie udang tapi bisa campur bihun. Rich banget guys buahnya. I think you like it. You want to try? To try this? 什么贝利？芒果和椰奶串在一起，然后这两个是龙果。哦，龙果啊，多少钱啊？这里就要10块。3个10块啊？你几岁啊9岁。9岁啊？哦，今天放假，每天卖还是礼拜而已？每天出来卖啊？明天还有卖。哦，明天还有卖啊？不用上学？有上学。哦，有上学了。同时在卖。哦，你住哪里？蛮远的，你住哪里？很干了。哦，谁载你过来？哦，爸爸妈妈也卖啊？哦，在那里卖，他们也是走路卖。哦，在那边。Oke, 好。Ada lagi makanan khas Indonesia. Oke. Jadi gitu guys, yang kita pesen guys. Jadi ini salah satu kedai kopi recommended di Ipoh lah. Udah ada sejak tahun 50-an guys. Jadi makanan kita bisa memesan berbagai jenis makanan di sini karena gerai-gerainya itu beda-beda guys. Banyak berbagai jenis makanan.
Oh, you like it? Oh, ini kue teonya. Kue teo di sini porsinya agak kecil tapi ya. Ini mungkin mirip-mirip dengan kue teo Pinang, guys. Jadi ada udang kecil. Lalu ada apa lagi? Gak ada apa-apa lagi sih ya. Fishball. Hah? Fishball. Ada fishball? Gak ada udang dengan telur sih. Enak juga loh. Ada udangnya. Dan ini 9 ringgit guys. Dimsum guys. Ini prawn ya, prawn dumpling, prawn roll. Oh. Berapa ringgit tadi? Kayaknya 6 ringgit deh. Dapat 3 biji. Lumayan, not bad. Ini semua 35 ringgit. Dengan ini 30 ringgit guys. Wah, ikatnya ini. Ikatnya ini bakarnya bagus ya. Ini lebih mirip Hong Kong style nih. Kalau yang Singapura ya tempat lain di Malaysia itu banyak ada gosong-gosongnya, ini enggak mulus. Gulainya asin, telurnya light sih, manis, tapi kombinasinya pas banget. Oke, mulai antre tuh, lihat tuh. Sudah mulai antri nih, karena ini rame. Katanya sih di belakang dia ada buka satu lagi cabang baru, nggak gitu rame. Mungkin karena ini udah heritage ya, udah lama banget, udah terkenal banget. Jadi dimanapun customer tetap kembali ke gerai ini guys. Walaupun di sana katanya makanan yang sama ada mereka jual di sana. Jadi pemiliknya itu sama, pemilik Nam Hyong ini. Ini kayak tos ya. Taruh di kopinya guys, ini kopi panas ya. Enggak. Wajib kalau ke Ipoh, wajib ke sini guys. Enak banget. Jadi saya perhatikan yang makan di sini bukan cuma Chinese guys, banyak orang India yang makan di sini juga loh. Berapa meja nih orang India makan di sini? Suka mereka makanan Chinese di sini. Yang Melayu pasti nggak makan lah karena nggak halal guys. Oke, udah makan, kita mau ke beberapa jalan kecil yang paling terkenal di Ipoh ini, namanya Concubine Lane. Lalu apalagi ya, Wife Lane dan lain sebagainya guys. Jadi kalau saya perhatikan di sepanjang jalan ini banyak kedai kopi guys. Di sepanjang jalan ini yang kecil ini aja saya bisa melihat hampir 10 kedai kopi guys. Kayaknya budaya kedai kopi di Ipoh ini cukup beragam ya guys ya. Banyak banget. Kalau kita mau coba satu-satu itu mungkin seminggu baru habis semuanya guys, kedai kopi untuk kita cobai di sepanjang jalan yang berdekatan dengan kedai kopi Nam Hyong tadi guys. Saat ini kita lagi berada di satu dari 3 jalan yang paling terkenal di Ipoh ini guys, yaitu Market Lane atau Second Concubine Lane guys. Concubine itu gundik lah, istri kedua, istri ketiga gitulah ya. Ya, cuma sekarang lagi direnovasi. Jadi ini ketiga jalan ini merupakan jalan yang paling terkenal di Ipoh ini guys. Dulunya ini merupakan daerah maksiat lah. Ada judi, kasino, tempat konsumsi narkoba dan lain sebagainya. Cuma saat ini lagi direnovasi kayaknya ini. Karena ini Market Lane ini, Second Concubine Lane ini yang paling sepi guys. Walaupun di sepanjang jalan ini ada banyak mural-mural ya.
Katanya salah satu pelukisnya itu adalah pelukis yang sama dengan yang di Pining itu guys. Di Pining kan banyak mural ya, mural yang terkenal anak-anak yang naik sepeda itu. Nah itu pelukisnya itu sama dengan yang di sini guys. So kita akan berkunjung ke 3 jalan kecil yang terkenal inilah. Yang paling terkenal sih katanya itu Concubine Lane. Lalu ada Wife Lane juga. Jadi kenapa ada 3 nama jalan ini? Karena dulunya katanya ada seorang saudagar kaya yang kaya dari industri penambangan timah. Saking kayanya dia membeli tanah di sini dan dia membangun 3 jalan ini dan diberikan kepada 3 istrinya. Istri pertama Wife Lane, dikasih Wife Lane, Concubine Lane untuk yang kedua, istri ketiga second Concubine Lane. Jadi mereka biar gak ribut dikasih tanah, dibangun ruko-ruko ya agar mereka bisa menerima duit dari sewa ruko-ruko dan juga bisnis di sini guys. Follow me out down to the bay. Forget all the worries when you're with me. Let every wave gently kiss away some of the hardness from those brief yet gloomy days. Saat ini kita lagi di jalan yang paling populer guys, yaitu Concubine Lane. Nah, you want Coca-Cola? Tak, yang itulah yang mix lah satu. Ah, boleh. Wow, let me make payment first. You want to eat one more? Ini yang kita, this one the one that we ate a lot in China, huh? Nice. Oh. Grab 2 at a time. Two at a time. Just one will do. What is that? Grape? Satu hal yang saya perhatikan di jalan ini ya, cocok banget untuk anak-anak. Kalau bawa anak-anak bisa kalap nih, karena mereka pinter main dengan warnanya. Jadi banyak gerai-gerai yang menjual makanan yang berwarna-warni guys. Dari ini, tanggulu, sampai itu honey ice ball, juga berwarna-warni. Tadi kita melihat itu ada rainbow toast juga warna-warni. Lalu ada mochi warna-warni. Ya, jadi di sini cukup menarik lah jalan ini. Jadi makanan yang mereka jual itu gak monoton tapi berwarna-warni. Oke, let's go. Oh, Shinchan. Ah. I want to find the tourist side. Sudah jalan sampai ke ujung jalannya guys. Ini jalan ini sekitar 200-an sampai 300 meter aja sih kelihatannya ya. Jalannya kecil aja. Ya mirip-mirip dengan jalan Armenianya Pining guys. Cuma jalan Armenia Pining itu kayaknya lebih lebar deh jalannya. Kalau ini agak sempit sih dan lebih pendek daripada yang di sana kayaknya. Apa nih ya? Ada menunya. Ini katanya Otan White Coffee Experience Center ya. Inilah merek kopi putih yang paling terkenal di Ipoh ya guys ya. Tapi kayaknya mereka bukan yang pertama kali menciptakan white coffee ini guys. Yuk kita ke dalam, kayaknya ini baru nih. Baru dibuka mungkin tahun ini atau akhir tahun lalu deh. Ya.
one is yours. Lemonade. This one is yours. This one is more expensive. This one is mine. Yes. How you like it? This one is iced lemon tea, ice shaken. How about you? You like it? Is it nice? Okay, try yours. Which one do you prefer? Both of them are really nice. Let me try. Kalau ini favorit saya guys. Coklatnya itu rich banget. Tiap kali kalau saya ke Malaysia pasti minum ini guys. Menurut saya lebih enak daripada Milo coklat dia. Tapi agak kekurangannya agak manis saja sih. Jadi ini kayaknya katanya baru dibuka setahun lebih. Ini kayak bisa dibilang mungkin headquarter dia di Ipoh lah untuk mempromosikan heritage dari brand Old Town White Coffee ini ya. Nanti kita coba ke atasnya, di atasnya itu ada galerinya guys. Ya, kita enjoy minumnya dulu guys. Soalnya panas banget di luar guys. Kalau ke sini bawa kacamata hitam, payung dengan topi. 32 derajat Celcius guys. Jadi lumayan panas, tapi kadang bisa langsung tiba-tiba hujan guys. Oke, can I try yours? You like it? Have you shaken it? It's fizzy. Kayaknya ini Sprite dia campur dengan lemon ya, kayak konsentrat lemon gitu. Saya try your lemon tea. Ini lemon tea-nya. Ini kayaknya dia brew cold brew deh. Ice shaken nih. Kayak versi Starbucks. Versi Starbucks juga ada hibiscus ya kalau nggak salah yang Starbucks. Enak. Manis pahit baik dikit, enak banget daripada es lemon tea biasa. Cuma kalau soal minuman mungkin lebih mahal daripada tempat lain ya. Tadi di Namhyong kita minum 1 gelas itu white coffee-nya itu cuma 2 ringgit, 2 atau 3 ringgit. Kayaknya 3 ringgit deh. Kayak gini mau 11. Ya, dengan pajak mungkin mau 11 ringgit. Yang lemon tea itu 13-an ringgit sebelum pajak kayaknya. Jadi lumayan kalau untuk standar sini ya, mungkin karena dia memposisikan tempatnya ini lebih high end kayak Starbucks lah, lebih mahal sedikit. Tempatnya sih bagus sih. Ya. Ada AC, ya, ada AC. Kalau kedai kopi kan nggak ada AC guys. Yang tadi kedai kopi. Karena Namhyong kan kedai kopi, ini kan cafe guys, restoran. Ada menu makanan yang lain sih, tapi kami nggak pesen. Jadi kesini selain Namhyong, tempat kedua yang wajib teman-teman coba makan atau minum adalah Old Town White Coffee guys. Karena Old Town White Coffee ini adalah merek kopi putih khas Ipoh yang paling terkenal di Malaysia ini guys. Dan mereka bahkan ada jual saset-sasetnya ya, teman-teman bisa beli deh. Online kayaknya di Indonesia udah ada jual ya. Tapi headquarter Old Town White Coffee itu ada di sini ya, di Ipoh ini guys. Jadi wajib kalau ke sini mencoba white coffee-nya itu, selain yang di Namhyong bisa ke sini Old Town guys. Rupanya Old Town White Coffee itu diciptakan oleh orang Hainan guys. Katanya di akhir abad 19 banyak orang Hainan yang bermigrasi dari Pulau Hainan ke sini. Waktu ke sini semua jenis pekerjaan dan bisnis sudah dikuasai oleh suku lain guys, kayak Hokkien, Cantonese, Hakka, Teochew. Jadi mereka gak ada pilihan selain bekerja jadi pekerja rumah tangga atau kerja jadi koki dengan keluarga Eropa guys. Tapi di tahun 20-an banyak AMA atau PRT dari China yang datang, dan juga waktu itu karena Perang Dunia Kedua harga properti hancur-hancuran guys. Jadi orang Hainan itu memiliki sebuah ide, akhirnya mereka membuka kedai-kedai kopi seperti yang dimulai oleh Old Town White Coffee ini guys. Jadi mereka membuka kedai kopi dan mulai menjual kopi, cuma kopinya itu unik ya.
karena belajar dari pengalaman membuat kopi dengan orang Eropa sewaktu mereka bekerja dengan keluarga orang Eropa. Mereka membuat kopi versi sendiri, yaitu mereka roasting kopinya itu pakai margarin agar gak gitu pahit guys. Dan juga mereka menambah susu kental manis. Nah, sejak saat itulah Ipoh White Coffee ini lahir guys, ya dari sejarah orang Hainan tersebut. Dan katanya Old Town ini merupakan salah satu pionir White Coffee-nya Ipoh guys. Wah keren guys, katanya udah ada di lebih dari 25 negara produk Old Town White Coffee ini guys. Dari barat ke timur ada Amerika, Kanada, Eropa ya, termasuk Inggris, China, Singapura. Tahun 2011 masuk ke Indonesia guys. Australia, New Zealand, Hong Kong dan lain sebagainya. Wah luar biasa. Suasana di sini ini beda dengan di Pining ya, walaupun sering dibilang sebagai adik kandungnya Pining, tapi ya mungkin jauh lebih sepi guys. Walaupun jumlah penduduknya mirip-mirip sih, di sini sekitar 800-an ribu orang penduduknya. Pulau Pinang juga kayak gitu jumlah penduduknya. Tapi turis di Pining itu jauh lebih banyak daripada Ipoh ini guys. Jadi kalau mau yang nggak gitu rame, lebih sepi, lebih santai, Ipoh bisa dijadikan pilihannya guys, pilihan untuk dikunjungi. Tapi kota Ipoh ini pernah dinobatkan sebagai salah satu kota yang paling underrated guys di Malaysia ini atau di seluruh dunia guys, oleh CNN guys. Ya, jadi cukup menarik sih, dan beda dengan kota-kota besar Malaysia lainnya, lebih terasa nuansa kota tuanya ya, karena nggak gitu banyak gedung-gedung tinggi, kebanyakan ruko-ruko ya, 2 lantai 3 lantai seperti ini guys. Di video berikutnya kami akan menyeberang ke sebuah pulau kecil yang underrated juga tapi indah banget dan terkenal dengan produk-produk hasil lautnya, yaitu Pulau Pangkor. So stay tune ya untuk video kami yang berikutnya.